السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال الله تعالى في آياته الأخرى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Cara mode dulu lagi bersera nih. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Sekarang kita berada di Semencirim, tepatnya di Pondok Pesantren Mahabbatul Quran, pimpinan Al-Ustaz Al-Fadil Mustafa Husin. Kita doakan, kita perjuangkan, mohon dibantu nih pesantren, tanah masih minjam. Mohon dibantu, mereka akan bebaskan tanah, ada lebih kurang 4.000 meter, semeternya 100.000 rupiah. Mohon pastikan kita punya saham di dalamnya. Insya Allah kita amalnya akan mengalir sampai hari kiamat, bahkan setelah dikubur amalnya terus mengalir. Insya Allah semuanya berjuang, sebarkan berita ini kepada umat seluruh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cocok nih. Itu pasangannya tuh. Ini waktu malah orang ya. Andri, mana si Andri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Husain selaku pimpinan daripada Pondok Pesantren Mahabbatul Quran yang terletak di Jalan Pala, Dusun 3A, Gang Pala 1, Semencirim. Saya dulu berpendidikan pesantren di Pondok Pesantren Al-Munziri, Sunggal Kanan. Jadi di situ saya pesantren pertama dan terakhir. Pesantren pertama dan terakhir pesantrennya. Adapun kemarin nambah-nambah ilmu juga ke Semarang. Tapi yang lama tuh di Al-Munziri gitu. Di Pondok Pesantren Al-Munziri itu dari tahun 2010 hingga 2019. Saya ke Semarang kemarin ngambil bahasa. Ngambil bahasa Arab, di sana ada program kan bahasa Arab cepat. Maka dari situ saya berangkat ke sana ambil bahasa, juga jumpa sama orang-orang soleh lah, insyaallah. Sudah, kemudian baru saya balik, nggak lama di sana, 2 bulan, 2 bulan lebih sedikit aja, nggak sampai 3 bulan. Sebenarnya diawali dulu dari orang tua. Jadi orang tua tuh pingin kami anak-anaknya itu ya dididik di pesantren gitu, bukan karena apa-apa. Memang yang namanya anak jadi hafiz, jadi sukses lah mempunyai titel, baik apalagi titel tuh hafal Al-Quran, alim, ulama, hafal hadis. Memang itu aku pingin, tapi nggak terlalu diharapkan kali gitu kan.
Yang penting yang paling diharapkan itu saya nggak di luar pesantren gitu. Saya harus di pesantren aja, jangan di luar gitu. Nah, mungkin ada kekhawatiran sedikit sama orang tua kita kan, kalau kami anak-anaknya berada di luar lingkungan daripada didikan pesantren gitu. Jadi saya masuk pesantren hasil daripada kepinginnya orang tua gitu. Kepinginnya orang tua. Dari situ sih Pak, saya pelajaran hidup yang saya rasakan di situ, pentingnya keberkahan guru. Pentingnya keberkahan daripada guru. Karena guru saya juga pernah bilang, kalau kita berguru ini, bil khusus berguru dalam hal agama, itu meninggalkan segala hal yang bersangkutan dengan logika. Saya dulu tak pandai menghafal. Saya bodoh. Saya tak pengen menghafal, seakan-akan itu kayak bukan otak. Ini kayak batu gitu di dalamnya. Susah untuk masuk. Dengan khidmat dengan guru, melayani guru, kita tanya dengan guru, bagaimana ini saya nggak pandai menghafal gitu. Guru bukan suruh saya itu ngaji lagi, tidak. Tambah waktu lagi, tambah masa lagi untuk banyak ngaji, tidak. Tapi guru suruh saya tuh untuk bersihkan kamar mandi. Untuk khidmat, untuk nyapu, lebih giat lagi khidmat sama guru. Maka saya ditunjuk untuk bersihkan kamar mandi guru saya. Khidmat, melayani guru gitu. Tanpa terasa Pak, alhamdulillah, masya Allah, dengan keberkahan daripada guru tadi, kita melayani guru, walaupun guru tak doa, walaupun guru tak mengucap nama kita, tapi kalau kita melayani beliau, itu keberkahan muncul tiba-tiba dengan situ. Masya Allah, alhamdulillah, di sana saya menyelesaikan daripada hafiznya itu 1 tahun setengah, 1 tahun 5 bulan. Padahal saya bodoh Pak, bukan karena saya pintar di situ, bukan, tapi karena keberkahan guru, gitu. Karena dengan keberkahan guru, jadi situ. Jadi yang menuntut perjalanan hidup saya ini sampai hari kematian dengan ajal itu, saya nggak mau lepas dari keberkahan guru, gitu. Yang membuat penghambat. Iya, menghambat. Baik dalam menghafal maupun dalam kebetahan gitu ya. Satu maksiat terang-terangan, apalagi diem-diem gitu. Maksiat, karena kan setiap maksiat ini kan gini, Allah yang tahu kan. Mungkin yang maksiat terang-terangan mungkin manusia ada yang tahu, tapi maksiat diem-diem siapa yang tahu? Allah. Dan Allah yang jadikan kita hafiz, Allah yang berhak jadikan kita ulama, hafal hadis, hafal ayat, nah, kan Allah yang buat gitu kan. Kalaulah Allah udah nggak suka, bagaimana Allah mau kasih amanah ke kita? Maka satu hal yang buat menghambat itu adalah kemaksiatan. Itu maksiat. Baik maksiat itu yang sudah kita ketahui lah, kayak mana maksiat pacaran, ya gitulah, ya kan, atau apa gitu kan. Ada juga maksiat itu melanggar peraturan pondok. Ini maksiat ini. Biasanya kita kalau sholat nggak pakai lobe nggak apa-apa kan? Kalau di rumah sholat nggak pakai lobe nggak apa-apa, nggak pakai baju gini pun nggak apa-apa. Yang penting kita tutup aurat. Tapi kalau sudah peraturan pondok, kamu wajib memakai serban sholat, wajib memakai jubah, gitu, wajib memakai siwak, gitu. Kalau itu kita langgar, maka itu terhitung maksiat. Maka ini bisa menghambat daripada kebetahan kita di pondok, apalagi bisa menghambat kita daya tangkap kita untuk menghafal. Bukan menghambat kita dalam keadaan untuk apalah, untuk menjenjang kesuksesan. Nah, itu terhambat jadinya semua karena maksiat. Kemudian ini juga, kalau kita terus buat sakit hati guru, itu menghambat juga. Lawan katanya, kalau kita selalu membuat senang guru, maka kita cepat dalam menghafal. Nah, gitu Pak. Saya dengan berdirinya pondok ini, saya ketika masuk ke pondok Pak, niat saya itu beda-beda. Saya pertama niat biar cepat pulang. Hafiznya itu biar cepat pulang. Karena saya nanya sama senior saya, gimana cara keluar dari pesantren ini? Tamatnya gimana? Kalau SD kelas 6, kalau SMP kelas 3, SMA kelas 3 gitu kan. Kalau dia gimana? Kalau di sini gimana ini? Oh, di sini kamu harus hafal itu Al-Qur'an. Ah, maka saya giat dalam menghafal. Ya bodoh jadinya, orang itu niatnya gitu kan. Kemudian
saya ada niatan yang kedua. Ini berubah niat ini seketika karena saya baru tahu, oh hafiz itu enak, oh ini ada ganjarannya gitu. Maka saya berubah niatnya. Itulah untuk membahagiakan orang tua saya. Karena saya nggak punya apa-apa untuk membahagiakan orang tua kan. Mungkin itulah yang saya buat, gitu kan. Maka saya rasakan kenikmatan itu. Kenikmatan menjadi orang-orang yang hafal Al-Quran itu saya rasakan. Maka saya pingin semua umat yang saya gitu lah. Misalnya orang itu juga saya pingin kasih tahu rasanya nikmatnya itu, gitu. Ya anak-anak gini kan, anak-anak kecil, anak-anak yang dalam proses belajar lah, umur-umur belajar, saya mau kasih tahu dulu sama mereka. Enak loh, enak gitu. Dan ganjarannya Masya Allah gitu. Kalau masalah ganjaran, Masya Allah lah, kita tahulah sendiri kan ganjaran orang hafiz itu gimana gitu kan. Karena saya merasakan kenikmatan Al-Quran tadi, maka saya kepingin banyak daripada umat-umat nih yang hafal juga Al-Quran, yang tahu juga Al-Quran, kenal juga Al-Quran gitu. Maka itu motivasi saya. Niatan awal saya tuh di situ gitu. Nah, kemudian mudah-mudahan memperkecil daripada kemaksiatan. Jadi kemarin kan gini Pak kan. Saya itu memang satu niatan tadi kan buat pesantren gitu kan niatannya. Ya caranya tuh saya cari tanah gitu kan. Memang belum ada uang sama sekali, kosong belum. Adapun harta-harta itu harta benda itu semacam kayak kendaraan atau perhiasan atau apalah semacamnya. Saya cuma punya itu. Kalaupun harta ada simpanan, uang-uang tuh ada simpanan. Maka dengan modal yang itu saya wakafkan semuanya untuk pesantren gitu. Dengan kewakafan itu saya doalah ke Allah gitu kan. Ya Allah, ini modal saya ya Allah gitu. Karena saya tahu kayak yang kata Ustaz Sya'ban tadi, kan kata penceramah kita tadi, apa kata beliau, ini kerjanya Allah, bukan kerjanya kita. Kita cuma nimbrung aja. Kita mau nggak nimbrung gitu. Kalau kita nggak mau nimbrung, nanti orang lain nimbrung. Nah gitu. Allah ganti sama umat yang lebih baik di situ kan. Maka saya mau nimbrung. Saya kasih DP saya kan. Ya Allah, ini saya ada harta, ini mau buat pesantren, bantu. Maka Allah semuanya nanti nih. Gitu. Bahkan saya dulu pernah buat sistem membagi gini, judulnya itu menu jariah gitu, menu jariah. Jadi itu kita catat di situ ada siapa mau ngambil kayu, ngambil semen, ngambil ini, mau nyumbangkan ke pesantren kan gitu kan. Banyak Pak saya bagi Pak. Masya Allahnya ada yang tembus tapi nggak banyak. Saya nggak tahu entah harta itu dari mana-mana aja. Tiba-tiba ada yang menghantar. Dan satu yang paling penting yang saya ambil pelajaran itu satu keberkahan guru juga. Karena saya sebelum mendirikan pondok, saya izin dulu sama guru. Karena saya tahu sukses pun saya, kalau guru tak ridho, kosong semuanya. Walaupun saya terkenal di mana-mana. Tapi kalau guru nggak ridho, kosong semuanya. Maka itu yang dikedepankan, maka minta juga kan bagaimana nasihat daripada guru. Jadi sudah dipastikan insya Allah dengan geraknya saya ini, semua sudah ada aturan dari guru-guru saya. Gitu. Jadi sudah ada bimbingan khusus gimana saya jalan ini gitu. Banyak ustadz-ustadz yang ngajarkan saya. Terlalu banyak ustadz yang ngajarkan saya. Akan tetapi satu yang paling di hati. Itulah guru yang di Al-Munziri. Itu paling di hati itu. Bahkan posisi guru saya ini yang membimbing orang tua saya juga. Jadi satu keluarga membimbing kami. Dibimbing kami satu keluarga oleh guru yang saya nomor satukan dalam hati. Walaupun bukan berarti yang lain tidak saya anggap tidak, bahkan dengan kebarokahan guru-guru yang lain juga. Tapi satu yang memang betul-betul nggak bisa dilepas lah kalau bilang di hati tadi itu. Nah, maka saya izin sana dengan beliau. Nah, guru yang di Al-Munziri, Ustaz Ja'far Shogir. Jadi beliau guru saya, jadi saya izin sama beliau gitu. Ya walaupun dengan berat hati. Berat hati itu dalam arti kata karena namanya orang tua. Kami ini kan anak-anaknya gini loh Pak, kayak kita takut gini Pak. Kamu jangan kesana lah. Walaupun kita sanggup naik kereta loh. Udah yang lain aja, gitu kan. Padahal kita sanggup dan nggak akan ada kejadian apa-apa di situ. Itu orang tua, gitu kan. Ya udahlah, budi buat. Dari situ saya yakin kalau ini bakalan jadi. 9 tahun itu Pak. Saya kan tahun 2018 saya menikah. Tahun 2018 saya menikah.
Di situ saya ada rumah tahfiz juga, saya tapi niatan itu kan jadi pesantren juga. Mungkin Allah nggak izin di situ. Saya buat pesantren di situ, maka di tahun 2020 awal bulan 1 itu saya berpikir untuk pesantren, gitu kan. Saya izin sama guru, gitu kan. Karena di tahun 2018 saya ketika mau buat pesantren, guru betul-betul belum izin. Nggak usahlah dulu, gitu kan. Kamu ngajar aja dulu di sini, bantu dulu ustadz, gitu kan. Maka belum izin. Karena belum izin itu, maka saya nggak berani, Pak. Kalaupun saya berani, Pak, itu terhambat kali, Pak. Nggak bisa. Maka tahun 2020 saya izin lagi. Ya udahlah, kata ustadz, buatlah ustadz. Buat. Nah, dari situ ustadz kasih nasihat terus sama kita seperjalanan kita, kan beliau yang lebih paham, ya kan, tentang pesantren, gitu kan. Nah, maka saya di situ. Tahun 2020, berarti jaraknya dari saya belajar itu tahun 2009 kalau nggak salah saya. 2009 atau 2010 gitulah. Saya masuk pesantren. 10 tahun atau 9 tahun lah lebih kurang. Pembangunan bulan 1 tanggal 7. Di situ mulai membersihkan. Di 2020. Awal tahun lah ya. Iya, Pak. Awal tahun 2020. Iya, awal tahun 2020. Maka kita punya target kemarin itu kan Ramadan di bulan berapa kemarin Ramadan? 4 atau 3? Bulan 5. Nah, bulan 5 kita di situ target sudah rampung. Sudah layak tempati gitu kan. Walaupun nyaman nggak nyaman itu itulah mungkin kurang nyaman ya, tapi sudah rampung, alhamdulillah. Situ kita mau pakai traweh dan alhamdulillah Allah wujudkan daripada niatan kita tuh dapat, Pak, di situ. Dan harta itu saya memang betul-betul entah, masya Allah ngalir, Pak. Nanti saya keluarkan gitu kan, nanti saat ini tok pondok nggak besar-besar, saya biasa aja. Paling besar angkanya itu nggak sampai 10 ke atas tuh nggak sampai saya pegang, gitu kan. Tapi kalau diuangkan semua ini, kalau saya tengok kan kayaknya ada 90 nih, dan saya nggak pernah megang uang 90 juta. Paling banyak tuh 10 itu. Nah, di situ dia, Pak. Kami pada subuh bangun, di situ tahajud, kemudian mengulang hafalan. Mengulang hafalan karena setelah subuh kita ndak setoran, anak-anak murid ndak setoran sama kita. Ndak setoran sama kita, maka sebelum subuh tuh melancari dulu, gitu kan. Jadi pada subuh bisa langsung setoran. Kemudian itu ketika sudah setoran, mereka melancarkan namanya sabeki. Sabeki ini hafalan yang selama ini sudah di-store, tapi dalam lingkup 1 juz, gak lebih. Nah, kan ini kan kita programnya 1 juz dikuatkan, nanti kembali ke juz yang berikutnya dikuatkan, gitu kan. Jadi dalam lingkup 1 juz itu namanya sabeki. Nah, jadi perjuangan dia dari lembar pertama, halaman pertama hingga 1 juz itu diulang setelah sarapan. Kita Senin Kamis puasa. Kalau nggak sarapan, lanjut sabeki setelah sabak tadi setoran baru, Pak, yang pada subuh tadi setoran baru, yang belum pernah dihafal distorkan. Belum pernah dihafal distorkan. Nah, kemudian setelah sabeki sholat duha baru istirahat siang. Itu sampai jam 11 lebih kurang, setengah 11 atau jam 11 gitu selesai program sabak dan sabeki. Nah, istirahat sampai zuhur dibangunin. Kemudian setelah zuhur itu kita amalan, kan? Kemudian amalan makan siang. Makan siang. Kalau tidak puasa makan siang. Maka setelah makan siang masuk lagi kembali. Di situ manzil. Manzil ini bagi murid yang sudah hafalannya itu 1 juz ke atas. Manzil ini dia bacanya bukan mencakup 1 juz, tapi mencakup 30 juz. Jadi perjuangan dia dari juz 1 sampai 30 juz. Misalnya dia 3 juz nih, ya kan? Yang 1 juz untuk sabeki kan? Yang 2 juz ini manzil namanya. Ini dibacanya 1 hari 1 juz, besok 1 juz, besoknya lagi gantian lagi, gitu-gitu. Ulang. Nanti kalau sudah naik 10 juz, maka setiap hari manzilnya ini nggak 1 juz lagi. Nggak terkejar nanti. 2 juz. Atau 3 juz setiap hari. Itu namanya manzil. Itu siang. Dan itu simak-simaan sama kawannya. Nah, simak-simaan sama kawannya. Kemudian sampai asar. Kalau asar belum siap program, lanjut lagi.
Kita ambil waktu 45 menit untuk melanjutkan manzil tadi itu, baru istirahat sampai jam 6 atau setengah jam sebelum maghrib. Berarti di sesi siang nggak ada istirahat ya? Dari setengah 11 sampai zuhur aja, Pak. Oh itu ya misalnya. Ba'da zuhur sampai makan, itu ada 45 menit juga itu. Makan siang kan. Istirahatnya asar, ba'da asar istirahat sampai jam 6. Sampai jam 6 atau setengah jam sebelum maghrib. Nah, gitu. Di situ kita malam ini dari jam segitu tadi hingga isya. Isyanya ini kita agak dimundurkan. Gitu, nggak ikut sama masjid kampung. Soalnya gini Pak, namanya belajar itu namanya anak-anak Pak. Susah kali membangkitkan semangat dia ngajinya itu loh. Ini udah untuk bangkitkan 15 menit sendiri nih untuk membangkitkan. Kan udah sur lah, udah enak dia ngaji nih. Tiba-tiba azan isya. Saya suruh apa? Nanti habis isya ngaji lagi, lemes lagi, bangkitkan apa lagi. Maka saya ada ambil inisiatif, ba'da maghrib itu tarik panjang sampai jam setengah 9. Di situ ngaji. Ngajinya itu apa? Di situ programnya itu mencari sabak, mencari setoran baru untuk besok. Hafalan yang belum pernah dihafal di situ. Kemudian di situ waktu bisa digunakan juga untuk apa? Untuk melancarkan sabaki manzilnya. Maka dari situ setengah 9 kita azan isya, kita sholat bareng isya, ya kan? Setelah itu makan malam, sholat witir berjamaah, kemudian suruh anak-anak baca manzil sekali lagi, tapi bukan manzil simak-simaan, manzil melihat. Sampai ada anak-anak yang dia baca semua hafalannya sampai ngantuk. Wah, gitu, baru tidur. Hari Ahad liburnya. Karena saya agak mencocokkan juga dengan liburnya orang tua. Dari yang 4 ini memang semuanya dari 0. Tajwidnya kita rubah dulu. Dan itu kita ambil waktu sebulan. Target. Kalau bisa jangan lewat sebulan. Itu di dalam lingkup waktu sebulan itu kita tempah dulu makhrajnya dengan Iqra tadi lah. Dengan Iqra kita mainkan di situ hingga sampai baca Al-Qur'an, bisa baca Al-Qur'an, barulah kita kasih amanah untuk menghafal. Targetnya itu jangan sampai 1 bulan, Pak. Bahkan 3 minggu saya mau target itu 3 minggu tuh, karena kan kita tiap hari ngaji. Setiap Bagaimana kalau belum benar secara dulu pengucapan hurufnya? Iya. Itulah dari Iqra tadi tuh Pak. Ini Masya Allahnya Iqra nih. Ini saya mau membangkitkan lagi Iqra nih. Di pesantren Al-Munziri kami memakai Iqra. Dan saya mudah sekali untuk membimbing makhraj anak-anak melewati Iqra. Baik itu makhrajnya, tajwidnya. Itu. Dan itu Masya Allah, itu ada metodenya di situ. Karena kan setiap hari itu kan jumpa sama saya. Satu hari itu kita bisa kasih beberapa huruf yang dia harus sempurna mengucapkannya, gitu kan. Walaupun dengan berjalannya waktu itu kan nanti akan timbul tuh kefasihan. Karena tiap hari baca Quran kan, gitu kan. Insya Allah dalam waktu sampai sebulan tuh nggak ada. Ya bedalah waktunya sama kita. Nah, kalau kita ini kan waktunya cuma 1 jam untuk baca Al-Quran, ini kan, kan dia bilang. Nah, itu pun kalau, kan, dia bilang. Kita ada belajar fikih, Pak. Fikihnya itu kita ngambil dari kitab Fathul Mu'in. Di situ kita fikih dasar kan, kita kasihlah ke anak-anak ini. Kita tiap malam Senin itu di sini ada ngaji. Sebenarnya itu saya buka untuk umum, tapi saya nggak share dulu. Ini juga masih pandemi ya kan. Si pandemi ya, kita sekedar santri, ada juga jemaah yang mau datang. Jemaah-jemaah kita juga kan anak-anak muda, kan anak-anak komunitas. Kalau mau datang, kita ngaji di situ. Itu juga ada santri. Itu fikih. Kemudian sholawatan. Itu apalah ekstrakurikuler lah kalau kita bilang kan. Karatenya. Kalau mata pelajarannya ya, mata pelajaran hadis arba'in. Nah, yang Islam semua gitu. Gak ada yang umum gitu kan. Semuanya di situ. Kayak fikih, kemudian tauhid, gitu-gitulah. Alhamdulillah sampai saat ini Masya Allah, bukan hanya mereka simpatisan, akan tetapi mereka siap bantu juga. Kadang tuh setiap Senin Kamis tuh ada dari kampung ngasih bukaan gitu. Nanti ngasih lauk, ngasih makan gitu kan. Alhamdulillah, mereka kan uang makanannya kan 300 per bulan. 10.000 satu hari, 3 kali makan. Kita berpikir lagi nih,
gimana cara mengenakkannya, betah mereka dengan makanannya. Alhamdulillah bantuan itu datang Pak, dan nggak jauh-jauh dari tetangga. Nah, macam kita membuat acara nih kan, nah, mereka pun senang. So, alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya Pak ya. Namun seterusnya kan masyarakat di sini pun siap bantulah, kan apapun masalah dan perihalnya. Tamat SD. Mereka usia tamat SD, saya nggak tahu jelas usia apanya, khususnya tamat SD gitu Pak. Entah 12 atau 13. Usia berapa sekarang? Yang paling mudah tuh kelas 4 SD. Nah itu. 9 atau 10 lah itu Pak. Itu ada kan. Asalnya yang 4 orang ini? Ya. Ada yang dari Sri Gunting, Tembung, Tanah Seribu Binjai, Johar. Itu berjalan ke Sumatera Utara ya? Masih dalam Sumatera Utara. Jadi kan gini, kemarin kan kita memang betul-betul belum ada uang, ya kan? Belum ada modal, kalau dibilang kan belum ada uang banyak lah, uang besar gitu kan. Maka di sini ada yang siap menyewakan gitu dalam jangka waktu panjang, lama gitu kan. Bahkan ini 10 tahun pun bisa gitu. Tapi kita masih menyewa 5 tahun. Kita masih menyewa 5 tahun. Maka 300 meter, 11 kali 29. Jadi disitulah kita buat pesantrennya itu satu ruangan itu disekat, ruangan besar 5 kali 10 itu disekat, sekatan yang sebelah sana untuk istirahat anak-anak, lemarinya, apanya, pakaiannya gitu kan. Sebelah sininya itu untuk ibadah, ngaji, nah, gitulah segala hal ibadah di situ. Kemudian ada teras-terasnya juga kan, dan rumah saya, rumah saya paling nggak ukurannya 5 kali 6, ya kan, satu kamar mandi cukup. Insyaallah. Ya, saya di sini juga Pak, segempet. Dan belakangnya itu kita buat kamar mandi ukuran 4 kali 5, 4 kali 6 atau 4 kali 5 gitu lah Pak. Itu kamar mandi untuk anak-anak, 3 tempat apa? 1-2 kalau kami bilang, istilah buang air kecil, buang air besar itu 1-2 gitu kan. Kemudian bak besar. Nah, disitulah. Kemudian itu juga berpikir Pak, itu ada rintangan juga itu. Kenapa kok udah dibangun? Kenapa kok masih nyewa berani gini gitu kan. Kita pulang lagi ke guru lagi. Gimana Ustaz? Sudah disewa belum kata guru? Sudah Ustaz. Ya udah dibangun aja gitu. Kan udah disewa, kapan lagi mau dibangun gitu kata Ustaz. Kan apa tunggu habis sewanya? Nah, gitu. Udah Ustaz bangun. Maka itulah saya berpikir, kemarin modal saya tuh saya buat untuk ini kan setengah ini apa gitu, setengah bangunan ya, setengah batu itu kan, tidak permanen. Atasnya itu kita pakai GRC, kayak triplek lah kalau bilang kan, pakai papan-papan, pakai kayu, pakai seng. Jadi harta umat itu kita yang di atas, kita mainkan yang di atas. Kalau harta saya pribadi saya mainkan yang di bawah, nggak apa-apa, hancur-hancur. Kalau lah sekiranya kita dapat tanah jauh, tidak dari sini. Kadang-kadang kita punya niat nih, punya tanah pribadi, gitu kan, tanah sendirilah, yang atas nama pondok pesantren gitu kan. Tapi kalaulah kejadiannya pun di sini juga tanah nih kita beli, ya tetap aman bangunan. Jangka panjang jariahnya itu. Walaupun ini agak ikhtilaf juga nih kan, Pak dia bilang. Itu. Kalau dibongkar masih bisa dipakai ini Pak. Menanggulangnya kita ada buat sistem celengan. Kita mau bagi ke masyarakat. Siapa yang siap infak pribadi, kita bilang. Jadi infak keluarga lah kan. Nanti ada sisa uang belanja atau apa kan, sekedar untuk pribadi lah Pak, gitu kan. Ibu bisa masukkan, bapak bisa masukkan, anak bisa masukkan gitu kan. Nanti ada rezeki lebih, masukkan yang besar. Wah, gitu. Nanti kalau sudah penuh hubungi kami. Itu kan dibuat juga alamatnya. Cara masyarakat yang tahu tentang sini ada pesantren, beliau tuh kasih ke kita. Alhamdulillah kalau untuk ngajar masih saya sendiri. Ada juga adik ipar saya, beliau tuh ngajar selawatan, ekstrakurikuler. Ada juga dari jemaah, kalau saya bilang tuh jemaah saya, gitu kan. Memang anak-anak mudah juga, tapi ada beberapa jemaah nih, anak-anak mudah nih yang siap meluangkan waktunya. Dan saya memang tidak minta harta mereka, saya mau minta waktu saja. Dan alhamdulillah badan dan waktu mereka tuh disediakan untuk kita, gitu. Jadi siap disuruh lah, siap bantu dalam segala hal. Jadi beliau dari sana tuh ada tugasnya masing-masing tuh Pak. Yang sebuah brosur, yang kan gini, kita kan ada relasi juga di Kampung Lalang.
Itulah salah satu dari jemaah kita. Nah, beliau tuh ada inisiatif bawa plastik ke meja-meja ikan kan. Pak Tok pesantren. Nah, nanti itu ada tuh dipotong ekornya, masukkan plastik. Nah, ini untuk pesantren. Nah, gitu. Kampung Lalang tuh seminggu sekali dihantar. Itu salah satunya seperti itu bantunya gitu kan. Ada juga yang jalankan celengan. Gitu. Ada juga yang tips support media. Ya kalaupun ada undangan, ada yang membentuk flyer gitu kan. Donasi-donasi berbentuk flyer, kita siap bantu insyaallah. Alhamdulillah. Dari guru kita diamanahkan untuk cari aja dulu dana, ya kan? Nanti kalau sudah terkumpul, nanti kita musyawarah lagi mana yang mau terbeli, yang disewa itu atau di tempat lain gitu kan. Kalau di tempat lain jangan secepat itu gitu kan. Tunggu habis ini 5 tahun. Tunggu habis ini 5 tahun, uangnya itu kata guru saya disimpan dengan membeli emas. Tapi bukan emas perhiasan, Pak. Dia betul-betul emas gitu kan. Simpan aja di situ, atau simpan yang betul-betul tempat penyimpanan itu aman gitu kan. Aman di mana terserah gitu kan, aman. Pokoknya insyaallah kami kan ngumpuli dana dulu nih Pak gitu kan. Targetnya ya kalau bisa itulah Allah lagi tuh nanti di mana kami diletak gitu. Allah lagi itu diletak. Memang kalau niatan punya pribadi itu setiap pendiri pesantren itu Pak kepinginnya tuh punya pribadi gitu. Jadi nggak ada yang mengusik, kami nggak terusik, orang pun nggak terusik. Ya gitu kan kalau dia bilang. Maka ini satu modal saya lah, juga untuk pengalaman saya dalam pesantren ini kan. Kalau dia bilang untuk pengalaman juga gitu sebenarnya. Jadi akhirnya memilih di sini tempatnya. Nah itu lagi tergantungnya nanti. Insya Allah pokoknya uangnya Insya Allah kami tetap menjaga. Yang tanah, untuk belanja, untuk santri. Jadi Insya Allah para hadirin wal hadirat yang menonton daripada segmen ini segmen Pak ya. Daripada segmen ini Insya Allah saya juga mengajak lah, juga namanya ini kebaikan dan bukan untuk kepribadian. Nah gitu kan, untuk umat Insya Allah karena ini kebaikan saya wajib share juga, saya wajib sebar juga gitu. Saya mau karena kan banyak nih daripada motivasi itu yang kalaulah kita mengajak satu orang itu jariah juga untuk kita walaupun kita hanya modal mengajak gitu kan. Jadi saya mengajak lah untuk kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudari, orang tua kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bolehlah kalau ada mau menyediakan daripada hartanya baik dalam segala hal infak lah gitu kan, yang baik-baik bolehlah dihantar ke pesantren ini demi kesuksesan, demi kejayaan, bil khusus Al-Quran dan anak-anak kita nih, ya kan, bil khusus di kampung ini saya mencirim pada umumnya sampai Indonesia nih Pak. Jadi saya cukup itu aja lah. Satu lagi yang terpaling penting doa. Saya mohon doa, namanya pondoknya Pondok Pesantren Mahabbatul Quran. Saya Mustafa Husain bin Adi Hatim. Nah, tolong doakan saya juga, kan? Karena itu yang paling penting, gitu. Dengan doa itu, kirimkan Al-Fatihah atau salawat, gitu, untuk kekuatan. Karena dengan itu rasanya dulu nih salah satu nikmat yang saya rasakan. Kok bisa pesantren itu terdiri? Karena itu, karena doa. Saya kalau ada tamu sini Pak, saya udah Pak nggak usah doa aja, gitu kan. Nggak usah yang lain-lain tuh nggak usah dipikirkan, doa, gitu aja. Saya sebutuhnya itu, dan kalau ada lah yang lain selain doa, baik itu harta benda itu yang mau diinfakkan, kami persilahkan, kami buka, nah gitu kan. Dan ini kan ada juga yang kita galang nih kan, pembebasan tanah gitu kan, atau pembelian tanah nih 100.000 per meternya, dan itu lebih kurang diameternya 4.500, 4.000 lebih. Lokasinya itu yang saya tinjau kemarin itu di daerah Macan. Daerah Macan. Di situ saya tinjau, kita ada cerita juga sama beliau, Pak. Kasih saya tempo waktu, gitu kan. Kalaulah memang rezeki, saya boleh beli nih tanah, gitu kan. Tapi lah kalau tak rezeki, ya mau gimana lagi, gitu kan. Saya nggak nego harga, Pak. Saya nego waktu di situ. Nah, tergantung Allah lagi nanti di mana mau letakkan uang tadi itu.
Mau letakkan kami di mana, usaha ini di mana, itu tergantung Allah lagi. Seolah niat sepulang daripada 5 tahun di sini, kita harus sudah punya daripada tanah pribadi kita, pondok pribadi kita yang bisa kita olah sendiri. Insyaallah mungkin itu aja. Satu doa. Terima kasih Ustaz. Insyaallah. Iya Pak, saya juga. Semoga apa yang kita cita-citakan dan Ustaz rencanakan bisa terwujud dengan sukses dan Amin. yaitu barokah dan lancar. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.